Renungan Harian Katolik, Jumat 7 November 2025. Kecerdikan. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lukas bab 16 ayat 8. Pekerja yang tidak jujur ini pada saat yang kritis dalam hidupnya bertindak dengan cepat untuk menyelamatkan masa depannya. Begitu juga dengan orang Kristen. Pewartaan Yesus akan kerajaan Allah membawa krisis dalam hidup kita. Kita harus bertindak dengan tegas, merencanakan dengan hati-hati untuk memperoleh tempat di kerajaan Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus bercerita tentang bendahara yang tidak jujur yang menghadapi risiko dipecat oleh tuannya. Ia dengan cepat berpikir dan bertindak untuk sesuatu yang nantinya dapat menjamin dan menyelamatkan dirinya sesudah ia dipecat oleh tuannya. Dengan kelihayannya, ia memanipulasi surat-surat hutang untuk memberi kesan bagi para penghutang bahwa ia adalah orang yang baik dan murah hati. Yesus menggunakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini untuk mengkritik para murid. Jika orang yang tidak baik seperti bendahara itu dapat menggunakan akal budi untuk melepaskan diri dari permasalahan yang sedang dihadapi, apalagi para murid yang mempunyai dan mengimani Yesus. Dengan tetap berlandaskan pada iman akan Yesus, mereka harus dapat lebih baik, lebih kuat, dan lebih kreatif daripada bendahara yang tidak jujur. Barangkali terasa aneh jika kemudian Yesus menegaskan bahwa perbuatan bendahara itu dipuji tuannya, dan karena itu ia tidak jadi kehilangan kedudukan dan pekerjaannya. Bendahara dipuji oleh tuannya bukan karena ketidakjujurannya dalam mengelola harta benda, melainkan atas kecekatan dalam mengambil langkah strategis untuk masa depan yang baik. Dalam situasi kritis, yaitu ancaman dipecat dari pekerjaan, sang bendahara memanfaatkan sisa waktu untuk menjamin masa depan hidupnya. Yesus mengingatkan para murid-Nya bahwa anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Karena itu, para murid perlu mawas diri dan waspada akan kecerdikan anak-anak dunia ini. Para murid mestinya dapat cerdik daripada anak-anak dunia. Kecerdikan yang diharapkan adalah mengutamakan Tuhan dan berpegang teguh pada pilihan itu. Anak-anak dunia tertuju pada harta duniawi semata, dan anak-anak terang dengan kecerdikan lebih mengutamakan perkara surgawi. Mungkin kita terkejut menyadari bahwa walaupun kita adalah anak terang, pengikut Kristus, sudah dibaptis, namun tidak selalu kita bersikap sebagai anak terang. Bahkan, seringkali kita lebih cerdik dalam perkara-perkara duniawi daripada dalam perkara-perkara surgawi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyikapi persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya. Ada yang menghindar dari persoalan dan mencari kambing hitam, berpikiran sempit dan menyelesaikannya dengan menghalalkan segala cara atau membiarkan masalah berlarut-larut tanpa menyelesaikan. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk menghadapi setiap persoalan dengan tenang, berpikiran jernih, dan berhati jernih sehingga kita dapat memikirkan jalan keluar yang terbaik secara bijak. Perumpamaan yang Yesus berikan hari ini tentang bendahara yang tidak jujur agak berbau kontroversial. Dalam kisah itu, seakan Tuhan memuji ketidakjujuran si bendahara.
si bendahara melakukan manipulasi angka supaya setelah dia dipecat oleh tuannya, ia dapat mendapat keuntungan dari selisih utang yang ia catat. Melalui cerita perumpamaan bendahara yang tidak jujur, Tuhan Yesus mau mengajak kita, para pengikutnya, memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memperbaiki diri dari cara hidup penuh dosa. Kita harus segera mengambil keputusan supaya kelak tidak mengalami nasib buruk. Tentu maksud Tuhan bukan untuk menganjurkan kita melakukan korupsi. Ajaran Yesus terletak pada bagian akhir, ikatlah persahatan dengan mempergunakan mammon agar kita memperoleh keselamatan abadi di surga. Lewat perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini, Yesus mengingatkan kita bahwa orang hendaknya jangan hanya bersemangat mengurusi urusan duniawi saja, tetapi juga perlu bersemangat mengurusi hal-hal rohani. Tuhan, janganlah kami terlena hanya mengurusi hal-hal duniawi, tetapi doronglah kami untuk setia juga membangun hal-hal rohani. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.